Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak bapak sekalian yang kami banggakan, pertama-tama puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi menjelang siang ini kita masih senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, ya, kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak bapak sekalian, ya minggu kemarin kita sudah ujian mid, ya ujian tengah semester. Bapak harap ya materi-materi yang masuk di ujian itu sudah kalian kuasai dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang baik juga. Oke, anak bapak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang satu materi, ya, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, secara garis besar, ya, makna hijrah ini berpindah. Jadi hijrah ini secara bahasa diartikan hijrah, ya, berpindah, atau hajara, meninggalkan. Sedangkan menurut bahasa hijrah ini, ya, secara syariatnya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berpindah dari satu tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Nah, sedangkan ada juga hijrah ini yang dia tidak pindah tempat. Tapi hijrahnya di sini hijrah perangai dan tingkah laku, kebiasaan, adat dan tradisi. Jadi kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik serta memulai, ya, amal-amal, kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Jadi bervariasi, ya. Ada hijrah yang tempat pindah ke tempat lain, ada hijrah kebiasaan. Jadi mungkin kalau ada kebiasaan yang buruk, kita tinggalkan, kita memulai kebiasaan yang baik. Lembaran-lembaran yang buruk kita tutup dan kita hapus, dan kita buka lembaran-lembaran baru. Oke, kaitannya dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ada beberapa sebab. Ya, yang pertama, bahwa penduduk kota Makkah secara umum tidak menerima dakwah Rasulullah, baik secara dakwah sirri, dakwah rahasia, baik secara dakwah jahri
dakwah terang-terangan, ya. Banyak yang tidak menerima kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, mereka sangat percaya kepada beliau. Sampai ya beliau digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul berumur 35 tahun, terjadi angin kencang dan banjir, sehingga pada saat itu ya bangunan Ka'bah rusak parah, Hajarul Aswad terjatuh dari tempatnya. Setelah selesai mereka perbaiki, mereka para kafir Quraisy pada saat itu berbeda pendapat bagaimana cara untuk meletakkan Hajarul Aswad ini ke tempatnya semula. Maka atas kebijakan dari Rasulullah, ya ambil kain selendang panjang, ia letakkan Hajarul Aswad itu di tengah. Kemudian seluruh kafir Quraisy, perwakilan sukunya, memegang sisi-sisi kain tadi. Kemudian diangkat ke atas. Sampai di atas baru dengan tangan mulia Rasulullah yang langsung meletakkan Hajarul Aswad itu di tempatnya. Sehingga terjawablah, ya, dapatlah solusi jalan keluar dari ikhtilaf, perbedaan para suku-suku Quraisy pada saat itu. Namun ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mereka tidak mempercayainya. Artinya apa? Karena mengancam, mereka merasa terancam kedudukan mereka. Ya, mereka terancam singgasana kerajaan yang mereka miliki akan berpindah kepada Rasul. Maka mereka tidak percaya dan sebagainya. Oke, sehingga ya sudah selama 13 tahun beliau menyebarkan syariat Islam, ya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kota Mekah. Namun yang menerima dakwah beliau itu sangat minim dan sangat sedikit. Apalagi yang membenarkan dakwah beliau adalah orang-orang yang sangat lemah, orang-orang yang sangat fakir, terlunta-lunta, miskin. Hanya sedikit orang-orang bangsawan yang meyakini dakwahnya. Di antara orang bangsawan itu adalah Abu Bakar Siddiq. Maka turunlah perintah Allah, ya, untuk melakukan hijrah yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat. Jadi hijrah pertama itu adalah ke negeri Taif. Baru sebagian hijrah kedua ke Makkah, ke Madinah. Kemudian ada lagi nanti hijrah ke Taif kedua. Kemudian baru terakhir ke Madinah. Jadi para sahabat-sahabat yang tertindas kehidupannya dan harga dirinya di Makkah, Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Sedangkan Rasulullah belum hijrah. Masih menunggu langsung perintah dari Allah dalam proses pelaksanaan hijrah ini. Maka ketika Rasulullah berumur 53 tahun, ya, setelah proses Isra Mi'raj, barulah Rasulullah
diizinkan Allah untuk berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Oke, anak-anak Bapak. Jadi teman Rasulullah hijrah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada satu orang petunjuk jalannya atau navigator kalau kita bilang sekarang, ya, yang bernama Abdullah bin Uraikab. Abdullah bin Uraikab ini masih seorang kafir, seorang musyrik. Namun ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai petunjuk jalan atau navigator, dan beliau Abdullah bin Uraikab ini sebagai petunjuk jalan dibayar oleh Abu Bakar beserta Rasulullah. Kenapa? Karena proses hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dan juru petunjuk jalannya tadi, mereka menempuh jalan yang tidak biasa. Rasulullah menempuh jalan yang begitu terjal. Istilah kita sekarang jalan tikus. Ya, yang penuh anak dan duri, tebing, jurang, hanya jalan setapak. Itulah yang dilalui Rasulullah beserta Abu Bakar dan juru petunjuk jalannya. Oleh sebab itu, proses hijrah ini butuh penuntun, butuh petunjuk jalan. Karena jalan ini jarang dan langka untuk dilalui orang-orang, kecuali hanya orang-orang yang sudah berpengalaman, ya, sehingga dibutuhkan navigator ini. Oke, anak Bapak, hampir seminggu ya perjalanan Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah, ya, melalui jalan yang penuh terjal, yang dikejar oleh kafir Quraisy lagi, sehingga dibuat sayembara. Siapa yang menemukan Rasulullah hidup atau mati, maka akan diberikan 100 ekor unta al-hamra atau al-ahmar. Artinya apa? Berarti 100 ekor unta yang terbaik. Jadi unta itu kan kalau kita kiaskan ke yang lain, bahwa hewan binatang ini kan walaupun dia satu jenis, mungkin berbeda-beda. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang biasa, ada yang bagus, dan sebagainya. Jadi 100 ekor unta yang terbaik. Mungkin postur tubuhnya besar, gemuk, dipandang dia indah, dan sebagainya. Itulah sayembara yang dibuat oleh kafir Quraisy. Namun tidak ada seorang pun yang sanggup, ya, melumpuhkan Rasulullah beserta Abu Bakar ketika proses hijrah itu. Walaupun ada 1-2 orang yang bertemu Rasulullah di perjalanan, namun atas izin Allah, ya, mereka tidak mampu melukai dan menciderai Rasulullah dengan Abu Bakar. Karena mereka berdua beserta navigatornya dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Kita kembali ke belakang sedikit. Ketika Rasulullah ingin hijrah,
Maka Rasulullah mengamanahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur biasanya Rasulullah. Jauh sebelumnya telah syiar dan tersebar isu-isu informasi bahwa Rasulullah ingin hijrah. Maka berkumpullah pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy untuk bermusyawarah membuat siasat ingin menggagalkan hijrahnya Rasulullah ini. Maka dapatlah kesepakatan setiap suku mengutus ya seorang lelaki yang gagah, yang kuat, yang pintar, yang lihai menggunakan pedang. Nah, setiap suku utus. Maka telah dikelilingilah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kafir Quraisy dengan utusan-utusan tadi. Namun atas izin Allah mereka sama sekali tidak melihat Rasulullah keluar dari rumahnya, berangkat ke rumah Abu Bakar, kemudian pergi dari jalan belakang ke Gua Thur untuk menghindar dari kejaran Quraisy. Proses keluarnya Rasulullah dari rumah beliau, ya, dari pintu belakang, maka Rasulullah mengambil segenggam pasir. Ya, kalau anak bapak pernah ke negara Arab, maka negara Arab itu struktur tanahnya itu pasir semua. Ya, pasir. Maka Rasulullah ambil segenggam pasir, kemudian dilemparkan kepada orang-orang yang mengelilingi rumah beliau itu. Rasulullah membacakan doa, sebagian ahli tafsir mengatakan adalah awal surah Yasin. Ya. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fawashaynahum fahum la yubsirun. Itulah yang dibaca Rasulullah ketika keluar dari rumah beliau dan melemparkan segenggam pasir ke muka orang Quraisy yang telah mengintai beliau satu malaman suntuk. Mereka nggak sadar. Begitu menjelang waktu subuh, baru mereka terlelap bangun dari tidurnya. Mereka langsung tergesa-gesa masuk ke rumah Rasul, langsung ke kamarnya dengan pedang sudah terhunus, siap untuk menikam. Begitu mereka lihat ada orang yang tidur, mereka ragu. Ini yang tidur Ali, ini yang tidur Muhammad atau Ali bin Abi Thalib. Mereka bingung. Begitu dibuka selimutnya, ternyata yang tertidur dari tempat tidur Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak jadi mereka bunuh. Apa hikmahnya? Bahwa para sahabat dahulu bukan hanya sekadar harta yang mereka korbankan untuk Nabi Muhammad, namun nyawa mereka sendiri pun mereka korbankan demi keselamatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada diri kita. Apa yang sudah ya kita korbankan demi tersyiarnya ajaran agama Islam. Ali bin Abi Thalib tadi nyawanya sendiri yang beliau taruhkan demi keselamatan Rasulullah. Kemudian hikmah kedua apa?
Berhubung Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, ya digelar dengan digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, maka banyak kafir Quraisy, walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tetap percaya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Al-Amin. Maka selalu memegang amanah. Maka banyak orang-orang Quraisy mengamanahkan serta menitipkan barang-barang dan harta-harta berharga mereka untuk dijaga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagiannya sudah Rasulullah kembalikan kepada pemiliknya, namun sebagian lainnya belum sempat. Sedangkan perintah hijrah sudah turun, maka Ali bin Abi Thalib lah yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya. Dari hikmah Ali bin Abi Thalib tidak ikut hijrah bersama Rasul. Pertama, sebagai tebusan, ya, bahwa Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Rasul. Yang kedua, tugas Ali bin Abi Thalib adalah untuk mengembalikan barang-barang berharga milik kafir Quraisy yang dititipkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anak Bapak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan pembahasannya? Atau kemarin ketika dengar video penjelasan dari Bu Epijar, ada yang kurang paham? Atau ketika membaca PDF-nya atau PowerPoint-nya ada hal-hal yang kurang dimengerti? Boleh ya ditanyakan pada kesempatan Zoom ini. Kalau malu, boleh dengan via chat di Zoom ini. Insya Allah nanti akan Bapak jawab semampu Bapak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Jadi hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Jadi nama lain Madinah itu adalah Yathrib. Makanya di judul, di PDF, PowerPoint itu ya Yathrib dibuat. Kenapa? Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, maka belum Madinah namanya, tapi Yathrib. Kalau kita buka kamus, maka kata Yathrib itu adalah penyakit. Ya, banyak dulu bersarang ya penyakit di kota Makkah, di kota Madinah, sehingga
Oke. Yatrib penyakit. Karena di kota Madinah dulu banyak penyakit. Ya, baik itu penyakit yang menular, baik itu penyakit kulit, sehingga ya, begitu Rasulullah sampai di sana, maka dengan karamah dan kemuliaan beliau, maka sedikit demi sedikit penyakit itu hilang, maka diganti Rasulullah lah Yatrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena sebelum Rasulullah sampai ke Madinah itu banyak dihuni. Ya, penduduknya mayoritas orang Yahudi dan Nasrani. Ya, banyak tradisi-tradisi masyarakatnya yang masih menganut kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga banyak praktek-praktek yang menyekutukan Allah. Maka penyakit-penyakit juga sangat banyak.